Oke, selamat datang kembali di dunia kripto dan kali ini kita akan terus mengupdate berita cryptocurrency terutama dengan indeks PMI ya teman-teman ya. Dan indeks dolar yang semakin membentur sebuah resisten dan ini akan berkorelasi dengan pergerakan price action dari Bitcoin atau cryptocurrency semakin menunjukkan reboundnya hari ini teman-teman ya. Dan pertamanya kita akan mengulas tentang harga Bitcoin yang akan mengincar 22.000 lagi karena memang data PMI di Amerika Serikat itu menunjukkan banyak penurunan ya. Indeks PMI ini adalah sebuah indeks pembelian atau indeks consumer ya, indeks ya, di mana kekuatan pembelian di dalam bidang konsumer itu mengalami penurunan di Amerika Serikat teman-teman ya, terutama untuk Agustus ini teman-teman. Penurunan aktivitas bisnis secara keseluruhan itu menurun tajam ya sejak kemarin Mei 2020, maka kekuatan dolar sebagai sarana alat pembayaran mereka juga akan terkena dampaknya sehingga kekuatan dolar sebagai alat transaksi semakin mengalami power yang turun teman-teman. Nah, pada saat ini perlambatan yang tersirat dalam permintaan penyebabkan efek knock itu atau kekuatan dolar ya dengan indeks Amerika Serikat itu sudah melemah teman-teman. Ini indikasi bahwa kekuatan kripto akan disusul untuk mengalami kenaikan teman-teman. Ya, selanjutnya kita lihat di dollar currency US ya teman-teman, seperti yang kalian lihat di layar teman-teman. Ternyata di sini ada sebuah resistensi yang akan membuat sebuah efek ya pantulan atau rejection ke bawah karena memang indeks PMI yang diluncurkan itu semakin membuat optimisan bahwa dolar kekuatannya akan turun teman-teman. Ya, di sini kenapa saya buat ini sebuah ada potensi rejection? Karena kalian bisa lihat candle warna merah sini, ini adalah sebuah candle kuat untuk sebuah candle rejection teman-teman. Oke. Nah, kalian bisa lihat memang secara time frame daily mereka sudah naik berbulan-bulan ya teman-teman. Tentunya kekuatan dolar sangat bisa diperhitungkan ya. Mereka gagal membentuk sebuah formasi high baru teman-teman ya. Karena memang di sini ada double top teman-teman. Kemungkinan mereka akan turun dulu ke sekitaran sini teman-teman. Ini juga sebuah support. Oke, itu untuk sebuah kekuatan dolar sampai di mana teman-teman. Selanjutnya adalah kita bisa lihat sini adanya jadwal ya pengumuman tentang indeks PMI yang kalian bisa lihat ya, antara aktual saat ini dengan forecastnya itu berbeda jauh teman-teman ya. Sebelumnya mereka 47 ya, indeks di bulan sebelumnya 47. Seenggaknya mereka harus hit di 49 untuk forecast PMI kekuatan konsumer. Namun mereka terjadi penurunan 44, jadi minus teman-teman. Selanjutnya manufacturing PMI ya, di bidang manufaktur. Seenggaknya di forecast mereka 52. Sebelumnya di bulan sebelumnya mereka hit di 52,2. Namun actually pada saat ini itu hanya di 51,3 poinnya teman-teman. Artinya terjadi penurunan kan, jelas sekali ya. Dan untuk di Richmond Manufacturing Index teman-teman juga mengalami penurunan ya. Seenggaknya mereka di forecastnya penurunannya min 6. Artinya mereka sudah kebablasan di min 0,8 teman-teman. Min 8 ya teman-teman untuk actual data teman-teman. New home sales teman-teman, penjualan rumah baru di bulan Juli mengalami penurunan 12,6% ya. Sebelumnya mereka turunannya min 0,71%, artinya menurun lagi min 0,5% teman-teman. Dan selanjutnya new home sales dalam bentuk dolar teman-teman, penurunannya 511.000 US dollar teman-teman. Dengan forecastnya untuk bulan ini 575.000 US dollar, artinya ada penurunan teman-teman. Sebelumnya 585, di bulan Juli 585 penjualannya teman-teman, turun pada saat ini 511 teman-teman, artinya ada penurunan. Itu yang menyebabkan kenapa dolar indeks turun dan diiringi dengan reboundnya si Bitcoin teman-teman. Oke, selanjutnya adalah berita yang kita harus pantau adalah XRP. Ternyata banyak whales yang mengkoleksi teman-teman ya, bahwa laporan whales XRP itu mencetak sekitar 100.000 US dollar teman-teman untuk transaksi XRP selama 3 bulan ini, dan ini adalah peningkatannya yang bertahap di tengah Bitcoin yang terkena likuidasi teman-teman ya.
mereka mencatat sebanyak transaksi XRP 100.000 US dollar lebih. Ini adalah keoptimisan yang sangat tinggi untuk menaikkan jumlah akumulasi whales yang mencetak XRP di harga yang sangat murah ini, teman-teman. Dan selanjutnya adalah pemulihan XRP, teman-teman, berdasarkan data pelacak intelijen kripto. Ya, aktivitas whales di jaringan XRP meningkat ya sebesar 100.000 US dollar seperti yang saya sebutkan tadi. Kalian bisa lihat sini, teman-teman, bahwa bagian yang warna merah adalah sebuah transaksi cryptocurrency, teman-teman, whales transaction ya. Menghitung bahwa diagramnya, teman-teman, itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali, dan harganya semakin di bawah, itu artinya adanya korelasi yang positif. Harga yang paling murah mereka ambil dengan whales yang sangat tinggi akumulasinya. Dan ini adalah di tengah likuidasi kripto kemarin, XRP terkena 1,5 juta US dollar, tidak berdampak negatif, malah berdampak positif. Akumulasi terus bertambah, teman-teman. Dan menurut Michael Nedritius, seorang analis kripto, mereka mempertimbangkan investor akan membuat langkah baru dengan mengharapkan pemulihan bullish di sekitar titik support di 0,34 US dollar untuk kripto. Itu merupakan XRP, terutama itu merupakan harga yang sangat dasar, teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah harga XRP bersiap untuk lepas landas atau bullish kembali, karena memang banyak bukti. Salah satunya adalah John Dayton mengatakan Ripple akan diuntungkan karena kasusnya didengar oleh hakim ya, yang akan memenangkan Ripple ya. Nggak ada alasan untuk memperlakukan pasar kripto berbeda dengan pasar modal yang lain. Mereka sama dengan sistem yang sama, namun dengan teknologi yang berbeda. Jadi mereka hakim-hakim tampaknya ingin mereaksi positif dengan gugatan SEC dengan Ripple, teman-teman, tentunya. Oke, selanjutnya adalah ternyata Shiba Inu, teman-teman ya, melakukan pembakaran lagi, melonjak pembakarannya sebesar 256%, teman-teman ya. Ini dengan 176 juta token dibakar ya, dengan burn rate yang semakin tinggi. Kalian bisa lihat ya, ini semakin optimis bahwa utilitasnya dengan Shiba Internet-nya mereka selalu mengoptimisasi, regularly kegiatan mereka selalu positif. Dan ini menurut saya patut diduga untuk bisa dilakukan hold terus-menerus, karena memang portal pembakaran Shiba Inu terus dilakukan secara regular, teman-teman.